Ayyuhan nas la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai manusia, tidak ada kelebihan kalangan ras tertentu, ras Arab, non Arab, ajam, kecuali takwanya kepada Allah. Kita tahu yang namanya Bilal bin Abi Rabah itu bukan orang Arab, Salman Al-Farisi bukan orang Arab, tapi dekatnya luar biasa kepada Rasulullah, dan salah satu juga dijamin menjadi penghuni surga Allah. Sayyidina Ali mengatakan, al-haqqu la nidam yaglibul batil bin nidam. Kebaikan yang tidak terorganisir maka satu saat akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir, yang dikelola dengan baik. Al-haqqu bila nidam yaglibul batil bin nidam. Kebaikan harus ada organisasi agar diperhitungkan, agar nyampe. Dinul Islam dinul haqq. Ajaran Islam itu adalah ajaran al-haq, kebenaran, paket langsung dari Allah. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Jadi bumi ini akan damai, akan mendatangkan barokah, akan mendapatkan kenikmatan manakala diatur, dikelola oleh orang yang saleh. Ingin kamu hidup nyaman, nikmat, ketika bumi ini, tatanan masyarakat ini dikelola oleh orang yang saleh. Orang yang saleh itu para rasul, para anbiya, para salihin, para siddiqin, para pengikut setia Rasulullah. Ketika orang Palestina itu dibom, dia tersenyum. Anak propaganda di sana itu orang Hamas menyerang. Bagaimana bisa menyerang, persenjataannya ala kadarnya, tapi Allah menakdirkan punya kemampuan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mulut-mulut mereka itu sering membolak-balikkan yang radikal yang mana. Jadi baru sadar sekarang bahwa ketika di negeri ini ramai moderasi, ada kalimat radikal. Menghafal Al-Quran dikatakan radikal gitu loh. Gimana? Orang yang aktif ke masjid, wah itu radikal itu. Ekstrim ya, radikal itu. Itu misi non-muslim masuk ke pikirannya orang-orang Islam yang kelompok liberal itu. Jadi di antara kita akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah, yang mana pada malam hari ini Allah telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dengan juga nikmat sehat dan sempat, sehingga pada hari ini, pada malam ini kita bisa menghadiri kajian PCM tiap malam Rabu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, untuk acara malam hari ini marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Anwar. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدحن فيدحنون ولا تطع كل حلاف مهين حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah hanamil Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya itu kajian Al-Islam yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Antus Muhammad Yasin MHI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wabil khusus guru saya Bapak Haji Abdul Qadir Ais, mudah-mudahan selalu sehat. Ketua Takmir Masjid Nur Muhammad yang selalu istiqomah mengawal setiap kegiatan-kegiatan keislaman 24 jam, mudah-mudahan juga sehat. Pimpinan cabang Muhammadiyah Kota dan segenap warganya, warga persyarikatan, jamaah masjid yang kita banggakan bersama, Masjid Besar Nur Muhammad, Bapak Ibu sekalian. Hanyalah dengan iradah kehendak Allah sampai saat ini kita berada dalam suasana iman dan Islam, dan kita kawal suasana keimanan ini dengan memaksimalkan ibadah. Saya garis bawahi bahwa mengawal iman ini dengan memaksimalkan ibadah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh para sahabat dan keluarga Rasulullah dan generasi setelahnya yang telah memproklamirkan diri sebagai pengikut setia Rasulullah.
baru berhenti kita memperjuangkan agama Allah ini ketika nafas ada di kerongkongan kita. Kalimat yang terakhir yang harus kita ikhtiarkan bersama ketika nafas ada di kerongkongan adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah menjamin barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah, dipastikan dia sebagai calon-calon penghuni surga Allah. Karena itu apa yang dilakukan oleh kita pada saat ini rangkaian kita untuk memaksimalkan ibadah. Ibadah itu ada dua, ada namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yang jelas merupakan satu kepastian yang melekat di dalam pikiran, gerak tubuh kita, yang ada contohnya dari Rasulullah. Salah satunya adalah salat yang 5 waktu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Kebiasaan Rasulullah, kebiasaan para sahabat melihat dari dekat tentang kaifiyah salat Rasulullah. Kapan waktunya, bagaimana gerakannya, apa yang dibaca, dan menghasilkan sahabat-sahabat yang memelihara ketinggian agama Allah melalui salat yang 5 waktu dan salat-salat sunat yang lain. Jamaah rahimakumullah, mengikuti perkembangan keislaman akhir-akhir ini, baik keislaman itu yang diamalkan pada tingkat lokal, regional, nasional, internasional, maka penting bagi kita untuk mengukur keislaman kita, keimanan kita, ketakwaan kita. Kenapa demikian, para jamaah? Ketika Rasulullah menyampaikan khutbah yang terakhir, haji satu-satunya, tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Saat itu Rasulullah menyampaikan khutbah di Arafah. Salah satu isi Rasulullah dalam menyampaikan khutbah itu menegaskan, menjustifikasi mau dibawa ke mana penghuni bumi ini, sehingga Rasulullah mengatakan ayyuhan nas, tanpa kecuali penghuni bumi ini harus tersentuh dengan ajaran Islam. Sehingga Rasulullah mengatakan ayyuhan nas la fadla li arabiyyin wala li ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai manusia, penghuni bumi, tidak ada kelebihan kalangan ras tertentu, ras Arab, non Arab, ajam, kecuali takwanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak pernah membedakan ini golongan Arab, non Arab. Kita tahu yang namanya Bilal bin Abi Rabah itu bukan orang Arab.
Salman Al-Farisi bukan orang Arab, tapi dekatnya luar biasa kepada Rasulullah, dan salah satu juga dijamin menjadi penghuni surga Allah. Karena itulah kemudian dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah itu melintas batas dan tidak pernah berhenti untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Rasulullah menyampaikan surat kepada raja-raja sekitar Arab waktu itu, bahkan di luar Arab, ajakan untuk memeluk agama Allah, al-Islam. Ada yang menyambutnya dengan sukacita, dengan lapang dada, ada yang dingin saja, ada yang menolak. Itu urusan mereka. Tetapi Rasulullah punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran itu dengan memaksimalkan. Ternyata dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satunya adalah oleh Umar bin Khattab yang membebaskan Masjidil Aqsa yang kemudian menjadi sekarang terkenal itu, menjadi viral itu sejarahnya di zaman Umar bin Khattab. Bayangkan para jamaah, 1400 tahun yang lalu melintas, dan ternyata penemuan terbaru dakwah Islam ini sampai ke Nusantara itu ada yang mengatakan abad yang ke-7, ada yang mengatakan abad yang ke-3. Jadi zamannya masih generasi sahabat atau generasi tabi'in sudah nyampe, melintas terus, bergerak terus. Kalau di Muhammadiyah itu kemudian di Australia membeli tanah 10 hektar kemudian membuat lembaga pendidikan, pondok pesantren. Di Amerika Serikat seorang tokoh Muhammadiyah bernama Samsi Ali beli tanah 10 hektar yang dibuat lembaga pendidikan keislaman dan pondok pesantren. Itu bagian dari melanjutkan risalah Rasulullah yang tidak pernah berhenti. Dan ternyata dakwah ini akan lebih efektif manakala menggunakan nizam. Benarlah kalau Sayyidina Ali mengatakan al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebaikan yang tidak terorganisir, kebaikan kita baik, tidak ada yang mengorganisasi, menggerakkan, yaglibul batil bin nizam, maka satu saat akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir, yang dikelola dengan baik. Saya menjadi teringat para jemaah ketika Majelis Ulama mengeluarkan fatwa yang terakhir itu fatwa nomor 83 tahun 2023 tentang bagaimana sikap umat Islam menghadapi saudara-saudara kita di Palestina itu. Kenapa menjadi viral kemudian banyak kontroversi? Karena pakai nizam. Kalau pribadi tidak pernah didengarkan. Ada yang mengatakan tidak perlu untuk memboikot produk yang pro Israel. Ada yang mengatakan penting itu. Nah, terlepas dari pro dan kontra, kemudian ini kenapa menjadi penting? Karena pakai nizam, pakai organisasi. Sama dengan di Muhammadiyah juga, jadi bergerak pakai organisasi, pakai nizam. Al-haqqu bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebaikan harus ada organisasi agar diperhitungkan, agar nyampe
Palestina misalnya perlu mendatangkan para dokter, para medis, sumbangan-sumbangan. Kita pakai organisasi. Nyampe kan pakai organisasi. Jamaah rahimakumullah. Karena itulah majelis ulama menempuh bagaimana agar menyelamatkan saudara-saudara kita yang katanya Rasulullah, "Malam yahtama bi'ambil muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli kepada nasib saudaranya, yang dia tahu itu perlu untuk prihatin, mendoakan apa yang perlu dibantukan, karena dia tidak peduli, maka bukan golongan mereka, golongan orang-orang yang kelompok yang cinta kepada Allah dan Rasulnya itu. Karena itulah, bukan karena saya pengurus majelis ulama, tapi yang penting dilakukan itu agar kualitas keislaman, keimanan kita itu terukur dari sejauh mana penampilan identitas. Jamaah rahimakumullah, menunjukkan identitas keislaman itu penting ternyata. Kenapa? Ada penyakit di tengah masyarakat yang kemudian karena mungkin keislamannya masih standar, lagi ngumpet, dia campur adukan itu antara hak dengan yang batil. Talbis namanya, itu penyakit. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah. Jangan kau campur adukan. Jadi tunjukkan identitas. Jangan kau campur adukan ini halal, ini haram. Padahal Rasulullah mengatakan al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Dan kita tahu kadang-kadang al-haq disembunyikan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau sembunyikan itu, al-haq, kebenaran itu. Al-haq itu ajaran agama. Dinul Islam, dinul haqq. Ajaran Islam itu adalah ajaran al-haq, kebenaran, paket langsung dari Allah, bukan karangan imajinasi manusia. Sehingga kemudian kalau begini timbullah ghirah. Ghirah itu dalam bahasa kita adalah cemburu, sense, rasa memiliki. Gimana nasib kita sekarang hari ini? Terpikir. Nah, orang yang memiliki kecerdasan, jamaah rahimakumullah, saya menjadi teringat Pak Haidar itu menyampaikan surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qaul. Ada golongan orang yang ingin mendengarkan perkembangan yang ada itu, ingin didengarkan. Ada apa dunia hari ini? Banyak narasi. Kita punya HP dibuka, begini. Informasi lagi begini. Ada lagi informasi begini. Nah, orang-orang yang cerdas menurut Al-Quran, ulil albab itu orang yang mau mendengarkan. Didengarkan. Ya, apa maunya kamu? Calon pemimpin, apa maunya kamu? Calon pemimpin, apa maunya kamu? Calon pemimpin. Alladzina yastami'una al-qaul. Setelah mendengarkan bagaimana? Fayattabi'una ahsana. Tidak diikuti semua, tapi diambil yang terbaik. Fayattabi'una ahsana. Dari kaul-kaul itu, narasi-narasi itu, maka ahsan. Ada yang terbaik dan itu diikuti.
orang inilah yang mendapatkan petunjuk menurut Al-Quran, dan orang inilah orang yang cerdas, punya kepribadian. Kecerdasannya itu digunakan untuk menilai, memilih. Sehingga Al-Quran sering mengatakan hal yastawina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Coba kau perhatikan, apakah sama orang yang memiliki pengetahuan luas dengan ukuran-ukuran agama dengan orang yang tidak? Ya tentu berbeda. Allah sering mengandai-andai itu kalimat, cobalah kau bedakan gitu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Apakah sama penghuni neraka dengan penghuni surga? Tidak sama. Allah mengatakan begitu. Penghuni surga itu orang yang beruntung. Jadi cobalah kamu perhatikan. Nah, karena itulah ulil albab itu orang yang mampu membedakan. Itu awalnya itu. Sebelum itu dia yastami'unal qaul, mendengarkan. Dengan langsung dinilai, oh ini bagaimana ini? Ya apa maunya? Diperhatikan, diskusikan, apa maunya. Untuk menuju pada sebuah tatanan itu para jamaah, warga persyarikatan, Allah sudah punya ukuran. Kamu ingin hidup bahagia, siapa pewarisnya? Siapa yang bisa mengatur? Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Jadi bumi ini akan damai, akan mendatangkan barokah, akan mendapatkan kenikmatan manakala diatur, dikelola oleh orang yang solih. Surat Al-Anbiya ayat 105. Ingin kamu hidup nyaman, nikmat, ketika bumi ini, tatanan masyarakat ini dikelola oleh orang yang soleh. Siapa orang yang soleh itu? Orang yang soleh itu para rasul, para anbiya, para salihin, para siddiqin, para pengikut setia Rasulullah. Ya, tidak sabaran. Nanti. Ini ketua takmir Masjid Rahmat itu begitu memang. Tidak sabaran. Tenang, nanti akan saya sampaikan. Berbeda. Apakah sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan? Apakah sama orang yang penghuni neraka dengan penghuni surga? Apakah sama orang yang baik dengan orang yang tidak baik? Berbeda. La yastabil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Luar biasa. Tidak sama ukurannya, ini baik, ini buruk. Apa ukurannya? Ketika dia diperlakukan dengan tidak baik, dia tidak melawan dengan cara yang jelek itu, dia lakukan bi'ahsan, dengan cara yang baik. Jadi orang menghujat jangan langsung dibayar dengan hujat. Inilah saya. Rasulullah itu kalau satu ketika datang orang Badui, orang gunung, 7 hari 7 malam berjalan ke pusat kota Madinah itu, ingin ketemu Rasulullah, ingin ketemu Muhammad, kan dia belum Islam. Membawa kedongkolan kemarahan, ingin melampiaskan kemarahan kepada Rasulullah. Karena tidak paham, hanya mendengar. Hanya dia mendengar saja itu. Ini agama, ada agama baru dibawa oleh seorang yang bernama Muhammad. Dia berangkat. Nah, setelah sampai di pusat kota, di Masjid Nabawi, masjid itu tidak sebagus itu dulu. Dia di atas ontanya berteriak-teriak, "Aina Muhammad? Siapa di antara kau yang bernama Muhammad?"
Sahabat pada berdiri untuk memberi pelajaran. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan. Dia berdiri dengan senyum. Ana Muhammad. Sayalah kau cari yang bernama Muhammad. Hei Muhammad, terangkan kepada saya tentang Islam. Rasulullah diminta dengan Latin, Bunyal Islam ala khamsin. Islam tegakkan dari 5. Terangkan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Yang tertarik bukan 5-5-nya oleh orang gunung ini. Ada kalimat zakat. Rupanya agama sebelumnya tidak pernah itu ada kalimat zakat itu. Muhammad, terangkan kepada aku. Kok baru dengar ini zakat? Zakat itu diambilkan sebagian saja dari orang-orang yang agnia, orang yang bercukupan, ditasarrufkan kepada orang yang membutuhkan. Bisa fakir miskin, bisa anak yatim, bisa orang yang bisa musafir. Betapa terkejutnya orang Badui ini, dia loncat dari ontanya, sungkur di hadapan Rasulullah, diucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika orang Palestina itu dibom, dia tersenyum. Propaganda di sana itu orang Hamas menyerang. Bagaimana bisa menyerang, persenjataannya ala kadarnya, tapi Allah menakdirkan punya kemampuan. Inilah yang terjadi. Jadi kalau Pak Ketua Takmir itu mengatakan, cobalah disampaikan sering, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mulut-mulut mereka itu sering membolak-balikkan. Yang radikal yang mana itu? Jadi baru sadar sekarang bahwa ketika di negeri ini ramai moderasi, ada kalimat radikal. Menghafal Al-Quran dikatakan radikal itu loh, gimana itu? Orang yang aktif ke masjid, wah itu radikal itu, ekstrim ya. Orang yang berpakaian rapi, awas, radikal itu. Itu misi non-muslim masuk ke pikirannya orang-orang Islam yang kelompok liberal itu. Jadi di antara kita akhirnya, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Pentingnya di sini nizam. Dari nizam itu kita akan melakukan tindakan tepat. Bagaimana menilai? Saya menjadi teringat jamaah ketika negeri ini dulu diproklamirkan tanggal 17 Agustus, belum ada Pancasila waktu itu. Nah, digodok, akhirnya Piagam Jakarta yang ada kalimat ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syarat Islam pun memeluknya itu digugat oleh kelompok sebelah. Hampir kita akan kehilangan identitas keislaman. Seorang Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Sigunimijo, bermusyawarah bagaimana ini? Wah, ini negeri ini harus bertauhid ketuhanan yang Maha. Sumbangan itu, sumbangan dari orang Islam. Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Sigunimijo. Setelah itu dia bengkak matanya itu, menangis. Apakah mampu umat ke depan menerjemahkan ketuhanan yang Maha setelah hilang 7 kata itu? Tapi itu sejarah pada jamaah. Jadi Piagam Jakarta itu sejarah. Kita ingin sebetulnya mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, dalam surat Al-Anfal ayat 4. Kita ingin menciptakan mukmin kita itu haqqo, yang sebenar-benarnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana prediksi Rasulullah di akhir zaman, bahwa kondisi zaman ini sampai semakin akhir semakin menantang
menantang kualitas keimanan dan keislaman. Ada kelompok, kata Rasulullah, yang berislam itu seperti memakai baju. Ketika waktu dipakai. Ketika waktu dicendelkan. Jadi melihat situasi. Kalau sudah kurang begitu, ya dicendelkan. Sepertinya penting dipakai. Mendepan lona buru yang kui. Ini isaknya belum ya? Belum. Saya lihat di situ surah. Jamaah rahimakumullah. Saya sampaikan satu pernyataan Rasulullah penting bagi kita agar berhati-hati untuk bagaimana menata umat ini, menata diri itu. Rasulullah mengatakan di depan para sahabat, suatu saat kamu akan menjadi besar. Futihat alaikum al-Farisi war Rum. Kamu akan bisa mengalahkan dua negara adidaya. Waktu itu Persia dan Romawi. Kaget sahabat. Apa bisa? Bisa, kata Rasulullah. Suatu saat kamu itu umat Islam dari generasi sahabat, generasi tabi'in akan bisa mengalahkan dua negara adidaya, Persia dan Romawi. Sahabat bertanya kepada yang lain itu, ayu qaumin antum? Kira-kira seperti apa kamu waktu itu? Kuat, bisa mengarahkan dua negara adidaya, ya otomatis kuat. Tapi ya Rasulullah masih bertanya waktu itu, ayo qaumin antum, kira-kira kamu menjadi umat yang seperti apa? Sahabat terdiam semuanya, kecuali satu yang berani, yang namanya Abdurrahman bin Auf. Apa katanya Abdurrahman bin Auf? Kama amarallah, sebagaimana Allah kehendaki. Kan tinggal menentukan, pijit tombol. Mau apa? Bisa, karena kita sudah bisa mengalahkan dua negara adidaya. Jumlah umat Islam besar, banyak, dan bisa mengalahkan dua kekuatan yang diperhitungkan waktu itu. Kamu menjadi umat yang bagaimana kira-kira? Ya tentu, katanya Abdurrahman bin Auf itu, sebagaimana Allah perintahkan, kita akan beribadah, kita akan berzakat, kita akan memakmurkan agama Allah, kita akan sebarkan syiar. Apa aja Rasulullah geleng-geleng kepala, gairu dzalik. Ternyata tidak. Seperti apa? Nah, apakah sudah terjadi? Baik jamaah, jumlah Islam jumlahnya banyak secara kuantitas, tapi kualitasnya belum dipertanyakan. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Tatahasaduna, tatabagaduna, tatadabaruna. Kamu waktu itu walaupun sudah besar, saling hasud. Masya Allah. Saling memarahi, saling menghujat, saling membelakangi. Nah, apakah ini kita menjadi pesimis? Oh tidak, berjamaah. Kita ini punya menjadi ulil albab karena mendengarkan, dan kita akan bisa bertindak. Berhati-hati, karena itulah Rasulullah mengatakan, kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu bersaudara. Saya lihat di saudara-saudara kita di jamaah tabligh ini harus timbul perasaan kita senang. Ya Allah, saudara saya ada yang dari Jakarta Utara, ada yang dari mana-mana itu senang. Ada yang hidungnya mancung, senang. Ada yang hidungnya pesek, ya senang. Bagaimana di jamaah haji dan umrah itu ketika tawaf, aduh macam-macam warna, karena ikatan senang. Inilah wasiat Rasulullah yang harus timbul dalam diri kita itu.
hakul muslim alal muslim. Ada hak di antara kita itu. Dan ciri penghuni surga itu adalah orang yang menebarkan salam, afsus salam, atau ta'imut ta'am, kasih makan. Jadi kalau di Muhammad itu makan itu ciri penghuni surga itu. Setelah ini ada makan enggak, Pak Ketua? Ada, minum aja katanya. Ketika itu Rasulullah di akhir hadisnya mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Orang yang menebarkan salam, memberi makan, meringankan orang lain, dia akan masuk surga dengan damai. Masya Allah. Yang dicarikan surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, berikanlah kami keridhaan-Mu di dunia ini dan di akhir menjadi penghuni surga. Tadi ada surah An-Nisa masuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan maghrib menjelang isya ini tempat waktu yang istijabah, tanpa menghormati hormat saya kepada guru saya Pak Haji Abdul Qadir, kepada tamir masjid, kepada pimpinan cabang Muhammadiyah yang terus istiqomah untuk selalu melanjutkan apa yang telah dilakukan sunnah-sunnah Rasulullah, dilanjutkan oleh sahabat, tabi'in, sampailah kepada kita pada saat ini. Akan datang barokah Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.